Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sejarah mencatat, ulama atau kiai sebagai pemimpin umat dan santri sebagai tulang punggung utama pewarisan nilai-nilai Islam, memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa. Di kancah politik, tak terhitung nama besar tokoh Islam yang menjadi pelopor kebangkitan kebangsaan Indonesia. Demikian juga dengan perlawanan bersenjata. Semangat jihad fisabilillah adalah bara yang menyalakan api perjuangan. Semenjak awal kedatangan orang-orang barat ke bumi Nusantara. Di sepanjang kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda sampai perang di masa revolusi kemerdekaan. Perlawanan umat Islam melawan penjajah terentang panjang sejak awal kedatangan bangsa-bangsa barat ke bumi Nusantara. Dimulai dari era kerajaan-kerajaan Islam, pemberontakan petani, dan ulama lokal, sampai Perang Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro. Dengan sekian perlawanan yang terus berlangsung, seakan tak ada habisnya itu, Belanda menyadari betapa umat Islam adalah musuh terbesar atas kekuasaan mereka di bumi Nusantara. Dari telaah dan kajian yang dilakukan secara serius, Belanda menemukan bahwa ibadah haji adalah salah satu gerbang penting yang bisa memicu anasir-anasir revolusioner kaum pribumi Nusantara. Ketika Nusantara dikuasai oleh Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC, ibadah haji tidak pernah dilihat dari sudut pandang politik. VOC menempatkan ibadah haji tidak lebih sekedar sebagai urusan dagang. Perjalanan umat Islam ke Mekah adalah berkah ekonomi bagi kapal-kapal penumpang yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan VOC. Pandangan yang demikian ini berubah setelah maraknya pemberontakan kaum pribumi yang dipelopori oleh ulama yang kembali dari Mekah. Jadi kiai itu adalah bagian integral dengan masyarakat pedesaan. Nah, disitulah yang kemudian hadirnya kiai menjadi sangat penting di dalam masyarakat pedesaan dalam masa apapun. Jadi tidak hanya pada masa revolusi kiai hadir dalam masyarakat itu. Cuma memang kemudian masa revolusi itu masa di mana kebutuhan akan tokoh itu menjadi penting. Oleh Profesor Sartono itu disebut sebagai kebutuhan leadership. Ketika masyarakat terjadi sebuah chaos, itu dibutuhkan leadership. Tapi sisi yang lain, saya katakan sebagai satu tokoh yang memiliki keilmuagamaan yang khas. Ya. Nah, ini kemudian Kiai itu kan meramu bagaimana teks-teks di dalam ayat-ayat itu kemudian ditafsir. Tafsir itu yang kemudian menjadi salah satu dalam bahasa ilmu agama itu kan dianggap sebagai jihad. Ditafsir sebagai sebuah ideologi jihad itu. Tapi makna jihad kemudian dirubah gitu. Jadi ada perubahan jihad yang pada masa sekarang berbeda, tapi jihad pada masa tahun 45 itu adalah jihad yang mengatakan sebagai satu proses untuk menolak eksploitasi. Para kiai ini kemudian menggunakan itu. Ya, penafsiran terhadap teks di dalam konteks. Ini yang kemudian bahasa-bahasa yang sulit dalam Al-Quran itu, dalam bahasa yang sangat tidak mudah dipahami oleh orang biasa itu, kemudian dibahasakan dengan bahasa sederhana, bahasa sosial.
Java. Nah, kenapa kiai? Karena kiai itu punya peran yang bersifat poliadik. Jadi artinya kiai itu dari urusan A sampai Z itu semua kiai. Di pedesaan itu namanya kiai itu punya peran sebagai multi players. Dia pemain yang berada di mana-mana gitu. Nah, ini pada masa revolusi kan chaos. Dalam kondisi chaos maka apa yang disebut dengan kepercayaan adanya satu masa yang nanti kemakmuran terjadi, kemudian hengkangnya kaum eksploiter yang di sini mungkin Jepang, mungkin Belanda gitu. Kemudian kiai menjadi satu-satunya yang diharapkan oleh masyarakat pedesaan. Disitulah momentum Jepang yang dikepalai oleh Komandan Letjen Terpoten ya bisa menghalau atau mengusir Belanda ya dan melucuti, dan dia dipaksa pulang dari bumi Nusantara ya. 7 Maret ya Jepang masuk, Belanda dipaksa hengkang dengan tangan terbuka, angkat tangan. Itu sudah tahu arsipnya. 9 Mei Mbah Hashim resmi masuk di dalam jajaran elit pemerintahan Jepang. Ada Nippon itu ya. Jadi
Nah, di situ posisi Mbah Hasyim sebagai ketua Sumubu. Sumubu itu adalah semacam mufti. Mufti itu predikat yang lebih prestisius ya di negara Islam. Kita tahu arsip-arsip banyak sekali yang membicarakan bahwa ketika Mbah Hasyim menerima menjadi ketua Sumubu, banyak khususnya dari kalangan nasionalis yang mencaci maki bahwa Mbah Hasyim adalah pengkhianat. Mbah Hasyim adalah antak dari Jepang, Mbah Hasyim macam-macam. Tapi tidak bergeming dan dia yakin bahwa Jepang lebih baik daripada Belanda. Maka itu dia jadi ketua Sumubu. Apalagi kemudian ketika jadi ketua Sumubu ya pada 9 Mei, kemudian 29 September ya, masih di tahun yang sama 1942 Jepang sudah menyiapkan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Nah, tetapi janji sekedar janji ya, itu tidak pernah terrealisasi ya, tidak ada namanya kemerdekaan dikasih. Ternyata memang takdirnya kemerdekaan harus direbut sendiri, harus dengan darah dan keringat rakyat Indonesia. Nyatanya, semua tindakan Jepang itu hanya sekadar kedok belaka. Jepang sesungguhnya tidak ada bedanya dengan Belanda. Keduanya sama-sama menjajah Nusantara untuk kepentingan mereka sendiri. Itulah sebabnya Jepang tidak segan-segan bertindak kejam untuk mewujudkan semua tujuan. Mereka melakukan represi dan bertangan besi untuk setiap potensi pembangkangan. Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri bahkan ditahan dan disiksa di dalam penjara karena dianggap akan melakukan pemberontakan. Padahal penyebab sebenarnya adalah karena sang kiai menolak melakukan seikerei. Seikerei adalah perintah Jepang yang mewajibkan seluruh rakyat membungkukkan badan mengarah pada matahari terbit sebagai wujud penghormatan kepada dewa matahari. Kiai Haji Hashim Asy'ari yang meyakini keesaan Allah tidak bersedia melakukan seikerei. Akibatnya, sang kiai dan sebagian santrinya ditangkap dan dipenjara. Tentara Jepang bahkan melakukan siksaan sebelum akhirnya membebaskan sang kiai. Protes keras dari para kiai dan santri membuat Jepang berpikir ulang jika tidak ingin mengundang kemarahan umat Islam Nusantara. Setelah peristiwa besar yang menggegerkan umat Islam itu, Jepang akhirnya memakai pendekatan yang lebih halus dan hati-hati. Kiai Haji Hashim Asy'ari kemudian menyerahkan jabatan ketua Sumubu kepada anaknya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Kiai Haji Wahid Hasyim mendayagunakan peluang besar itu dengan mendirikan kantor jawatan agama di daerah-daerah yang dipimpin oleh seorang Shumukacho. Dari Sumubu dan Sumukacho inilah kelak kemudian hari lahir Kementerian Agama yang masih terus dikenal sampai sekarang. Langkah Kiai Haji Hashim Asy'ari tidak berhenti sampai di situ. Jepang yang terdesak oleh pertempuran di banyak lini di wilayah Asia Pasifik akhirnya membentuk Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya, PETA memiliki posisi strategis, terutama dengan gemblengan ilmu-ilmu ketentaraan modern kepada kelompok masyarakat terpilih. Hashim Asy'ari dan tokoh-tokoh ulama lain memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusun kekuatan bagi perjuangan umat Islam. 3 Oktober 1943 Jepang membuat tentara ya, pasukan keamanan yang disebut dengan PETA, Pembela Tanah Air. Ya, Mbah Hasyim bukan antipati, bukan juga tidak respect. Mbah Hasyim respect, tetapi dia masih curiga. Ya. Kalau nanti Jepang ya ini tidak menepati janji, sulit menggunakan tentara PETA untuk melawan tuannya yaitu Jepang. Nah, karena itu Mbah Hasyim minta persetujuan untuk mendirikan laskar-laskar, yaitu
itu yang kita sebut Laskar Hizbullah, Laskar Sabilillah, dan Laskar Pandu Hizbul Waton. Jadi laskar ini awalnya lahir dari Sumubu, ya Sumubu dibentuk, kemudian lahirlah cabang-cabang disebut dengan Sumu Kaco atau Sumu Kaco. Nah, ini cabang-cabang di daerah. Disinilah lahirnya laskar-laskar itu. Angkatan Perang Jepang pada saat itu berada pada posisi yang sulit dan berat. Di berbagai front pertempuran, mereka semakin terdesak oleh serangan sekutu. Satu demi satu, garis pertahanan Dai Nippon jatuh. Demikian juga dengan bala tentara mereka yang terus berkurang. Dalam situasi genting ini, pembentukan laskar dan organisasi yang bisa diterjunkan ke medan tempur jadi kebutuhan mendesak. Tokoh-tokoh pergerakan yang sebagian besar adalah juga kiai dan ulama memiliki pandangan ke depan bahwa perjuangan di medan tempur adalah satu kesemestian yang harus dipersiapkan sedari dini, termasuk dengan pembentukan laskar-laskar kemiliteran, meski untuk sementara berada di bawah kendali Jepang. Mbah Hashim minta agar para laskar ini diajari militer oleh Belanda. Nah, dan kita akan sudah tahu endingnya adalah Jenderal Suzuka Jepang mengajari militer. Jepang punya andil, bukan punya andil, Jepang punya misi tersembunyi. Mengapa dia mau melatih militer? Ya, dari Hizbullah, kemudian dari Sabilillah, dari Hizbul Waton, ya, termasuk juga dari PETA, karena dia tahu bahwa jajahannya yang sekarang diambil ini akan dikembalikan lagi oleh negara-negara di Eropa yang ada di Wina. Jadi tanggal 2 September 1942 memang ada perjanjian dengan negara Eropa agar mengembalikan, ya, jajahan Nusantara ini kepada Belanda, dan Jepang tahu. Makanya untuk menghalau datangnya mereka, dijadikanlah pribumi ini untuk melawan. Karena itu Jepang mau bersedia melatih dari semua elemen bangsa, terutama PETA, Hizbullah, Sabilillah, dan Hizbul Waton. Hizbul Waton dari Muhammadiyah, Hizbullah itu dari pesantren-pesantren, dan Sabilillah dari gerakan masjid dan musola. Nah, ini semua diajari perang. Ada 3, kenapa dibedakan? Karena memang banyak beda. Santri masuk di Hizbullah, pemuda masjid musola masuk di Sabilillah, laskar Sabilillah. Kemudian yang Hizbul Waton itu sekolah-sekolah madrasah yang non pesantren seperti Muhammadiyah, ya, yang dinia siang, yang bukan asrama, ya. Nah, itu makanya disebut Hizbul Waton itu adalah laskar Muhammadiyah. Dan itu bersatu. Pelatihan pertama Laskar Hizbullah dilaksanakan di Cibarusah, Bekasi. Setelah selesai mengikuti pelatihan pada Mei 1945, 500 pemuda muslim dikembalikan ke daerah masing-masing. Mereka mendapat
tanda mereka berlaku lancung, kembali semena-mena di negeri bekas jajahannya. Sementara tentara ulama di dalam memobilisir ya, atau memobilisasi masa pedesaan, yang kemudian di situ unsur-unsur yang sangat menarik adalah bagaimana sebenarnya kepercayaan masyarakat desa yang quote in quote ya, dalam istilahnya Clifford Geertz itu adalah masyarakat abangan gitu ya, masyarakat petani yang tidak banyak berbicara mengenai agama, itu kemudian percaya dengan kiai itu. Nah, ini menarik di dalam konteks sejarah Jawa. Nah, di dalam masyarakat yang mengalami proses eksploitasi secara politik militer, maka mereka memunculkan satu tokoh. Tokoh itu bukan tokoh politik, karena masyarakat desa itu tidak tahu apa itu yang disebut dengan politik kan, sehingga mereka, tokoh yang paling dekat dengan mereka adalah kiai. Dan kiai itu di dalam masyarakat pedesaan adalah bagian integrasi dari proses-proses sosial budaya di pedesaan itu. Kiai tidak bisa lepas. Nah, disinilah kemudian berkaitan dengan persoalan kiai ini, maka masyarakat pedesaan itu kemudian mengharapkan kiai itu menjadi satu solusi di dalam proses bagaimana ketika terjadi satu tekanan-tekanan politik yang secara eksternal itu sangat membahayakan kan. Nah, disitulah pertemuan antara tokoh-tokoh yang di desa itu sebagai satu tokoh agama, itu masyarakat yang mengharapkan adanya satu solusi di dalam proses-proses revolusi masa-masa itu. Nah, inilah yang kemudian masyarakat itu mengangkat. Jadi bukan kiai itu bukan menempatkan diri sebagai orang yang berperan itu, tapi memang masyarakat itu kemudian meminta kiai itu sebagai satu tokoh panutan di desa itu untuk segala persoalan yang berkaitan dengan pedesaan itu, kemudian kiai menjadi satu solusi gitu. Nah, ini penting di dalam konteks masa-masa revolusi. Kiai itu muncul sebagai satu top leader di dalam konteks pedesaan. Pertempuran Surabaya jadi marka pertama betapa kiai, santri, dan umat Islam adalah pemegang utama mandat keberlangsungan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Armada Sekutu dan Nika Belanda sedari mula telah menunjukkan kepongahan. Bukan saja mengabaikan kemerdekaan Indonesia, mereka juga bertindak durjana dengan mengerahkan kekuatan militer di hadapan bangsa Indonesia yang baru saja terlepas dari penjajahan. Menghadapi ancaman yang sudah di depan mata ini, tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama perwakilan Jawa dan Madura mengadakan rapat besar di Surabaya. Pada tanggal 21 dan 22 Oktober 1945, ulama-ulama ini membawa aspirasi umat Islam yang memiliki tekad besar untuk mempertahankan dan menegakkan agama dan kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Akhirnya, rapat yang dipimpin Kiai Haji Hashim Asy'ari ini
memutuskan bahwa perjuangan mempertahankan negara dan agama adalah jihad fisabilillah. Seruan yang dikeluarkan di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945 ini kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad dan akhirnya diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Bakik takbir dan seruan merdeka mengobarkan semangat jihad umat Islam di Surabaya dan sekitarnya. Inggris, pemimpin armada sekutu, berhitung hanya butuh 3 hari untuk melumpuhkan kota Surabaya. Perkiraan itu meleset. 21 hari pejuang-pejuang Surabaya memberi perlawanan kepada pemenang Perang Dunia Kedua yang sedemikian perkasa. Dari Surabaya, resolusi jihad berkumandang ke seluruh penjuru Nusantara. Umat Islam menjadi tulang punggung kekuatan Republik Indonesia melawan armada sekutu. Dan Nika Belanda yang akan kembali menjajah negeri ini. Ketika militer terbentuk, ya 1 tahun kemudian, ya kan 4 Desember 1944 ini Hizbullah ini dibentuk, ya. Baru kemudian TKR, Tentara Keamanan Rakyat itu dibentuk 5 Oktober, berarti hampir 1 tahun ya dibentuk. Nah, kalau kita baca arsip di TNI itu hampir 100% komandannya itu adalah dari pesantren yang dulunya adalah laskar-laskar ini. Ya. Kita tahu pertama kali TKR ini dibentuk 5 Oktober ya dengan 10 divisi yang itu anggota prajuritnya sekitar 1 resimen itu 100.000 dan 1 resimen terdiri dari 15 batalion itu hampir seluruhnya ya itu adalah dari 3 tadi Hizbullah, kemudian Sabilillah, kemudian juga dari Hizbul Wathan. Kiai Semaun Banten dia komandan ya. Kolonel ya, Kiai Haji Kolonel Semaun dari Banten, Kolonel Kartawi dari Kiai Haji dari Jawa Barat ya. Kemudian dari Jawa Tengah ada Kolonel Tasman. Kemudian dari Jawa Timur ya waktu itu ada Kolonel Suprijadi atau Supriyadi yang telah menjadi panglima pertama ya di Republik ini sebagai panglima tentara pertama Republik Indonesia sebelum Jenderal Sudirman. Ini semua dari Hizbullah ya, dari Sabilillah dan dari Hizbul Wathan. Sebagian kecil dari peta Soeharto, batalion 3 daerah Kedu ya, Sugeng. Nah, itu baru batalion-batalion. Jadi kalau kita bicara siapa yang mempertahankan Republik ini, ya pesantren dan santri. Perang melawan tentara sekutu di awal kemerdekaan berlangsung tidak seimbang. Pihak sekutu yang diboncengi oleh tentara Nika Belanda memiliki semangat ganda dengan status mereka sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Didukung peralatan dan strategi militer yang mutakhir. Saya membaca di dalam catatan guru-guru orang pesantren Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu konon ya, bayangin senjata Nica ya, dengan sekutu 24.000 yang itu semua dipersenjatai dengan lengkap senjatanya. Tidak hanya itu, dia punya 24 tanks, punya 14 kapal tempur, punya 14 kapal perang. Itu konon yang di kita itu cuma ada 1 pistol. Jadi yang lain itu semuanya adalah bambu lunceng yang diasmai oleh Kiai Subri sama Kiai Hudori. Jadi kita tuh melawan tank, bambu lunceng kita melawan tank, ya ibaratnya kita batu melawan peluru, ya cuma ada batu, ketepil, ya ketepilnya juga diasmai. Senjata kita cuma bambu lunceng sama ketepil, makanya di Temanggung sama Magelang itu terkenal dengan ketepil, ya kalau di bambu luncengnya ya bambu lunceng asma Kiai Subri, kalau ketepilnya ya asma Kiai Hudori. Jadi hanya itu, jangan dikira kita lebih banyak, tidak begitu banyak, ya. Boleh jadi kita seimbang secara prajurit, tetapi semangatnya kita menang. Kemudian yang kedua, semangat fisabilillah dari pesantren itu yang apalagi ketika sudah ada resolusi jihad ya 22 Oktober kan itu pasti perang berlangsung ya, perang berlangsung sampai 15 Desember itu makin membara karena mati gugur juga mulia, mati syahid, hidup juga sebagai pahlawan. Jadi nggak ada matinya ya, nggak ada mereka semangat ya.
Nah, mereka minta doa itu karena di daerahnya di daerahnya khususnya di Surabaya itu sedang akan terjadi pertempuran. Jadi mereka datang ini diperkirakan sekitar bulan Oktober sampai awal November, itu paling banyak ini. Karena pada saat itu Surabaya mendekati pertempuran 10 November itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ingin melaksanakan perintah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, yang mengatakan bahwa semua umat Muslim wajib jihad sabilillah, khususnya yang berjarak 90 meter dari wilayah Surabaya. Karena Surabaya waktu itu sudah diultimatum oleh Inggris bahwa pemuda Surabaya, rakyat Surabaya, pejuang Surabaya harus sudah menyerah tanpa syarat sebelum tanggal 10 November. Eksistensi Parakan yang memiliki kiai-kiai mumpuni mulai dikenal luas selepas proklamasi. Para pejuang Republik yang bersiap mempertahankan kemerdekaan, melucuti dan merebut persenjataan bala tentara Dai Nippon. Pemuda-pemuda dari wilayah Kedu dan sekitarnya termasyhur karena ketangguhan dan keberanian mereka menyerang markas-markas Jepang. Awal mula sejarah bambu runcing itu mulai terjadi ketika Jepang itu menyerah sama sekutu. Ketika Jepang dibom atom oleh sekutu terus menyerah. Berita Jepang kalah oleh sekutu ini didengar oleh rakyat Indonesia. Sehingga semua rakyat Indonesia bersemangat ingin menyerang Jepang. Semua markas-markas Jepang di Indonesia diserang oleh rakyat Indonesia. Pertama kali yang menyerang markas Jepang ini adalah wilayah Banyumas. Di Banyumas ini markas Jepang dihabisi oleh PKR dan Hizbullah dari wilayah Banyumas yang juga dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Waktu itu belum jenderal. Para penyerang ini sebagian dari Parakan. Sebagian dari Parakan. Nah, pemuda Parakan itu sebelum menyerang ke sana, sebelum menyerang ke Magelang, itu sowan Mbah Subhi dulu. Sowan Mbah Subhi minta didoakan. Sambil membawa bambu itu dilus itu. Bambu dilus dan dibacakan doa. Parakan adalah nama tempat yang berasal dari bahasa Jawa, ngeparak, atau menghadap kepada Allah. Penyerahan diri secara total dan pasrah kepada Sang Pencipta ini sungguh relevan dengan situasi genting di masa revolusi kemerdekaan. Betapa tak ada daya dan upaya selain pertolongan dari Allah, Sang Maha Pemilik kehidupan. Pertama kali Simbah Kiai Gunardo, beliau sebelum bambu runcing itu sempat terkenal telah melakukan prosesi atau ritual pengisian bambu runcing. Kemudian dari suara atau dari mulut ke mulut datanglah beberapa orang ingin ikhtiar untuk melengkapi senjata untuk melawan penjajah dengan bambu runcing. Nah, tentunya kenapa mereka datang ke sini? Karena di saat itu dalam situasi yang genting. Masyarakat kita dalam situasi dijajah dan tidak mempunyai bekal apa-apa, kecuali beliau harus datang kepada tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang pintar untuk membekali dirinya. Seperti telah diceritakan bahwa bambu yang kita gunakan untuk saat itu adalah bambu wulung. Jadi tidak asal bambu yang berwarna hitam kecoklat-coklatan, itu pun memotongnya di hari Selasa Kliwon di saat waktu duhur.
atau orang Jawa mengatakan di saat waktu beduk. Itulah persyaratan bambu itu dipotong untuk dijadikan bambu runcing. Setelah itu kemudian dibawa ke tempat ini, disowankan ke Mbah Kyai Gunarto dan disepuhlah bambu itu. Bisa dipastikan yang minta doa asma itu pesantren dan pemuda musola dan masjid. Hampir tidak, ya hampir dipastikan bukan yang dari peta, ya. Jadi yang membawa bambu runcing, ketepel, asma itu ya Hizbullah, kemudian Sabilillah dan Hizbul Waton tentu, karena dia berlatar belakang dari pesantren dan pendidikan agama. Nah, boleh jadi perang berikutnya ya sudah ada TKR yang masuk, sudah jadi batalion yang dipimpin oleh Sugeng, ya Mayor Sugeng, Mayor Soeharto itu sudah pakai senjata. Demikianlah sejarah Indonesia yang telah melewati peristiwa-peristiwa penuh air mata dan darah. Di masa lalu, semangat jihad fisabilillah untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan, menafikan segala keterbatasan. Kemerdekaan yang masih harus terus dijaga dan diperjuangkan. Sampai kelak terwujudnya cita-cita para pendahulu negeri untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.